tidak boleh lah berharap sama manusia karena akan kecewa kan, kayak tidak baik untuk berharap sama manusia gitu. Jadi paling cuma ada kekecewaan, hal yang wajar dari orang tua. Kembali meninggalkan Islam gitu, kembali kepada agama lama. Bagaimana sih Cici menanggapi tentang opini ini yang berkembang kira-kira? Oh ya, kalau berita buruk tentang aku akan kembali ke kepercayaan yang sebelumnya. Apa rencana ke depan? Mungkin ada berpikir untuk menikah lagi gitu, atau seperti apa gitu? Iya, kalau rencana ke depan yang sekarang lebih ke Larissa, coba. Hai Om Justu. Iya, ini Larissa di mana, Bandung? Iya di Bandung Om, lagi ditengok sama Kohani. Oh iya, saya juga ada satu kantor di Soreang Tanjung Koja di Kota Waringin. Oh iya, Masya Allah. Ya, ntar kalau saya pas lagi ada tugas ke Bandung, saya Ada Om Yusuf tuh. Pokoknya kamu jangan iman kamu jangan berubah. Kami bersama kamu. Iya, Masya Allah ya. Makasih ya Om. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Dan atas dasar kenikmatan itu, alhamdulillah pada hari ini saya hadir sebagai tamu kepada Ci Larissa ya. Kemudian salawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, diberi petunjuk kepada manusia seluruh alam agar kemudian manusia menemukan keselamatan dunia dan akhirat. Oke, sahabat yang beriman semua, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan saya dengan seorang mu'alafah yang sangat luar biasa. Tentunya ini bukan sesuatu yang kebetulan, karena pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang bergerak bisa diam, dan tidak ada sesuatu yang diam bisa bergerak tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni apa saya manggilnya ini, Mbak Larissa apa Cici? Bebas. Oh, oke. Saya manggilnya Cici aja ya. Boleh. Apa kabar Cici Larissa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kegiatan nih? Kegiatan di pandeminya apa saja Cici? Kalau sekarang kegiatannya fokus ngurus Yusuf sama ngurus bisnis nih Iya. dan kerjaan. Nah, Cici, ini dengar-dengar ini ya, banyak sekali opini berkembang di luar sana ya. Apalagi kan Cici ini sebagai seorang mu'alafah dan begitu banyak cobaan yang hadir ya, gitu. Banyak selentingan bahwa Cici ini kembali meninggalkan Islam begitu, kembali kepada agama lama. Bagaimana sih Cici menanggapi tentang opini ini yang berkembang kira-kira?
Oh ya, kalau berita buruk tentang aku akan kembali ke kepercayaan yang sebelumnya memang banyak, tapi itu baru kayak dugaan doang dan ketakutan banyak orang gitu. Jadi tanggapan aku sih biasa aja, karena memang itu tidak terjadi, alhamdulillah, dan insya Allah selalu istiqomah. Masya Allah. Iya, jadi beruntun ya kalau saya dengar ini cobaan. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 142, ayat 153 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan cobaan kepada hambanya yang dicintainya. Jadi Allah itu memang memberikan cobaan sesuai dengan kapasitas hambanya begitu, dan salah satu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cici, apa sih yang membuat Cici tetap teguh pada Islam? Kan Cici ini pertama ya, Cici sebagai seorang mu'allafah boleh dikatakan sendiri di tengah-tengah keluarga, bahkan orang tua juga masih non-muslim gitu kan. Kemudian ditimpa cobaan ya sangat luar biasa ya, sebagai manusia yang yang lemah tentunya. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya gitu. Nah, apa sih yang membuat Cici tetap teguh berada di Islam dan masih harus tetap berada di Islam? Iya, karena memang sejak awal memilih agama Islam sendiri itu kan sudah pencarian hidup, sudah mencari dan sudah menjemput hidayah juga. Jadi ketika ada masalah itu sama sekali tidak menyangkut ke agama, dan memang karena aku percaya banget bahwa dunia ini cuma sementara. Sebaik-baiknya berserahkan sama Allah ya, dan bagian dari perjalanan kehidupan itu kan pasti ada masalah, mau di keyakinan apapun. Dan aku yakin memang Allah pasti memilih aku memberikan ujian ini kayak gitu. Jadi tinggal dilaluin aja, ikhtiar dan melakukan yang terbaik. Abis itu selepasnya berserah sama Allah. Gitu sih. Luar biasa sahabat beriman ya. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa lah dari masalah, iya. Nah, ini kan bermacam-macam cobaan dalam hidup Cici. Apa pandangan keluarga? Atau mungkin ini loh ya, kamu jadi Islam seperti ini gitu. Gimana respon dari keluarga? Kalau keluarga ada permasalahan, lebih tepatnya sekarang berarti bermasalah dalam rumah tangga dengan seorang anak pemimpin agama besar seperti itu. Jadi paling cuma ada kekecewaan, hal yang wajar dari orang tua. Tapi alhamdulillah orang tua aku tipe yang open minded, jadi tidak menyalahkan. Dan aku selalu menegaskan jika ada orang muslim yang salah, salahkan orangnya, bukan menyalahkan agamanya atau komunitasnya. Dan memang orang tua aku paham seperti itu. Paling bentuk kecewa wajar karena mungkin menitipkan anaknya untuk dibimbing gitu kan. Apalagi waktu itu memang aku bukan berkorban bisa dibilang, tapi berani untuk memilih menikah dengan pria 17 tahun dengan harapan yang mungkin ya bisa lebih baik gitu loh. Gitu. Dan saya kira orang tua kan siapa sih yang mau lihat anaknya gitu kan. Saya sendiri sebagai orang yang bertanya-tanya sampai bingung begitu semangatnya Cici ya menjadi seorang mu'allafah. Dan saya kira sahabat Ikhwan Fillah ini menjadi contoh bagi saudari-saudari kita ya, khususnya akhwat di sana ya, bagaimana Cici Larissa ini ya tidak gentar dengan itu dan tidak goyah begitu Cici ya. Cici, kalau boleh tahu masuk Islam tahun berapa ya? 2016. 2016. Jadi Cici tidak sendiri. Saya juga seorang mu'allaf. Masya Allah. Saya seorang mu'allaf, dan saya kira apa yang dirasakan Cici, yang dialami Cici itu kita semua melewati. Nah, hanya saja mungkin kan memang setiap orang itu punya beda-beda ya. Itu mungkin Cici seperti itu. Dan jujur ini juga menginspirasi saya sendiri juga. Dan pesan-pesan mungkin untuk saudara-saudara kita ya, apalagi kadang hanya cobaan sedikit mereka
udah murtad lagi lah, tinggalkan Islam gitu. Apa sebenarnya kira-kira dari Cici apa mungkin gue jangan begitulah. Bukan ujangan sih gitu kan, namanya hidup itu kan perjalanan, pasti lika-liku. Bahagia tuh kayak nggak mungkin selamanya, sedih juga nggak mungkin selamanya, kayak beriringan gitu bersama. Dan pelajaran hidup yang aku dapat itu memang tidak banyak atau tidak boleh lah berharap sama manusia, karena akan kecewa kan, kayak tidak baik untuk berharap sama manusia. Jadi mungkin kalau misalnya pesan yang bisa aku sampaikan, yang aku lakuin sekarang itu berharapnya sama Allah, karena berharap mana sama manusia itu kan pasti sakit. Udah gitu yang namanya hidup ya pasti akan begini, jadi memang harus dilaluin aja. Dan surga itu kan hadiahnya bukan barang-barang gitu loh, hadiahnya Masya Allah banget. Di surga kita nggak akan sedih, kita nggak akan sakit gitu kan. Jadi di dunia ini karena cuma sementara, ketika ada yang dilaluin, ya laluin aja. Karena nanti ketika kita bisa taat, kita bisa ngelewatinnya, ya hadiahnya tuh surga Masya Allah kalau kita istiqomah dan taat gitu sih. Wah, luar biasa. Jadi lebih kalau aku karena mau ngejar surga aja sih Mas, mau ngejar surga dan memang sebaik-baiknya berharap nggak sama manusia, paling gitu. Takut meninggal bisa dibilang. Lelang dakwah, lukisan Gua Hiro, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Cici, terima kasih banyak Ya, Masya Allah. sudah menginspirasi saya, sudah menginspirasi saudara-saudara kita. Ya. Doa kami untuk Cici semoga sehat selalu, ya, tetap dalam lindungan Allah, ya, tetap dihantarkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ini juga menjadi asbab saudara-saudara kita di luar sana. Dan saya kira kalau ini menjadi asbab, maka ini menjadi sebuah kebaikan dunia dan akhirat, ya. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi cobaan kepada hambanya yang dicintai. Jadi kalau kita belajar dari historis para nabi-nabi terdahulu, bahkan istri-istri para nabi, cobaan mereka sangat luar biasa dan belum bisa dibandingkan dengan kita, ya. Bagaimana kemudian mereka harus kehilangan suaminya, ya, hidup dalam kemiskinan. Bahkan kalau kita berbicara Jazirah Arab yang kekeringan, kemarau, tidak usah jauh-jauh, kita belajar dari historis istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, ya, melahirkan di tengah gurun pasir, ya, yang tidak ada air sama sekali. Tapi di balik cobaan itu, kemudian Allah mencatat nama beliau dalam Al-Quran dan ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Cici, satu pertanyaan lagi yang terakhir. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah, apa rencana ke depan? Mungkin ada berpikir untuk menikah lagi gitu, atau seperti apa gitu? Iya, kalau rencana ke depan yang sekarang lebih ke fokus memperbaiki diri dulu, mengurusi anak dengan baik, berkarir gitu kan. Karena aku percaya semakin kita diuji itu karena Allah itu sayang. Karena Allah sayang kita diuji. Semakin diuji itu karena Allah tuh semakin sayang sama kita. Dan terus aku percaya bahwa kadang-kadang ujian itu bisa menjadi teguran dari Allah. Ayo kembalilah sama aku, atau mungkin aku terlalu banyak kejar dunia waktu itu, atau mungkin memang ini tidak tepat jodohnya, atau mungkin permasalahan ini bisa membentuk aku menjadi pribadi lebih baik ke depan. Ada hikmahnya semuanya. Jadi kalau fokus sekarang ke depan memang untuk diri sendiri, anak, dan karir. Kalau jodoh insya Allah
segimana nanti Allah kasih. Tapi pelajarannya ya mungkin lebih ke sembuhin diri dulu lah. Menyembuhkan diri dulu sampai nanti ketemu yang insya Allah satu visi misi, bisa membimbing aku dunia dan akhirat, dan lebih banyak membimbing akhiratnya, dan benar-benar dilakukan tindakan, jangan pakai omongan aja. Gitu sih pesannya. Semua maksudnya. doa Cici insya Allah kami aminkan. Amin, Nah, amin. mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya Rabb. Oke, sahabat beriman, kita sudah dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Cici Larissa. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa. Terima kasih Cici. Masya Allah ya, Semoga sama-sama. Cici senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah. Oke, sahabat Ikhwan Fillah, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan ini bermanfaat untuk sahabat Ikhwan Fillah semua. Amin. Akhir kata, Ya Rabb. mohon maaf jika ada salah-salah kata, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar itu datang dari diri dan kekurangan kami pribadi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.